Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Davia Rizky, bisa dipanggil Davi. Saya dari gambar mesin kelas D dengan dosen pengampu Topa Tony Prahasto. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas satu di mana kita diminta untuk menggambarkan 3 sketsa yang telah diminta. Di sini kita akan membuat etiket ini juga secara bertahap dan berproses. Untuk itu, kita langsung mulai aja. Untuk gambar yang pertama ya, sketsa pertama itu adalah sebuah lingkaran, sebuah sketsa lingkaran. Oleh karena itu kita bisa menggunakan C spasi untuk mengambil lingkarannya dan kita gunakan koordinat 0.0, caranya 0, tab, oke, enter. Dan untuk besarannya kita jangan masukin angka saat ini juga, tapi kita ke diameter. Terus yang diminta di sini adalah 55 tambah X, di mana X itu angka terakhir pada NIM masing-masing peserta. NIM saya sendiri itu adalah 5, NIM akhirnya ya. Berarti di sini saya masukin 60, 55 tambah 5. Oke, lingkaran luar udah jadi untuk sketsa 1. Langkah selanjutnya kita buat lingkaran yang di dalam. Lingkaran dalamnya itu kita bisa C spasi 0 tab 0 enter. Kemudian di sini diameternya itu sebesar, yang diminta di sini adalah sebesar 30 tambah X. 30 tambah X saya adalah 5, 30 tambah 5, 35. 35. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menggambarkan lingkaran-lingkaran kecil yang ada 4 sini, 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari yang paling atas, C spasi. Kemudian berapa yang diminta? Yang diminta itu adalah 4 tambah X. 4 tambah X, 9. Oke, 9. Diameter 9. Kita di sini bisa menggunakan fitur array polar untuk menggambarin sisa 3 lingkaran kecil yang akan digambarkan pada garis lingkaran dalamnya ya. Kita langsung saja array polar. Klik lingkaran ini, lalu pencet lingkaran dalamnya. Oke, klik enter. Udah klik enter, kita posisikan ini di tengah. Oke, pas. Lalu dari sini kan ini ada 6. Sedangkan sketsa 1 itu cuma 4. Kita ubah itemsnya menjadi 4. Selesai. Oke. Kita escape. Selesai. Langkah selanjutnya yang diminta adalah kita membuat hexagon di tengah. Kita bisa menggunakan polygon and spasi. Terus kita bisa pastiin ini di tengah. Kita pastikan iya di tengah. Sebentar, salah. Ini sisinya dulu, sisinya 6, yang diminta adalah 6. Kemudian kita pastiin ini di tengah 0.0, inscribed in circle. Terus untuk besarnya itu adalah 15 tambah X, di mana 15 tambah X itu berarti 20. Namun ini kan kelebihan nih. Saya sendiri akan membaginya dengan 2. Berarti besarnya adalah 10 ya. Kita ulang poligonnya, kita masukin poligon spasi. Kita ya 6 sisi spasi. Terus pas di tengah inscribed in circle 10. 20 dibagi 2 10. Saya menggunakan ukuran 10 jadi. Oke, udah selesai nih. Untuk sketsa 1 udah selesai. Kita tinggal gambarkan dimensi dari masing-masingnya. Dimensi dari masing-masingnya itu ini dan ini kita keluarkan. Oke, baik. Lalu kita definisikan yang mana lagi ya? Definisikan lingkaran dalamnya. Lingkaran dalamnya itu saya bawa ke sini. Sebentar ada yang salah nih. Escape. Ini dimension kan? Dimension, escape. Sebentar ada yang salah nih. Kita lanjut ke hexagon dulu. Hexagon dari sini ke sini itu sebesar 10.
Oke. Kemudian dimension lagi untuk lingkaran itu 60. Dimension lingkarannya 60. Berarti oh, ini ada 0,000 nya, ini sebenarnya bisa kita ubah. Coba kayak tadi units. Coba kita cek units. Ntar escape units. Kita cek units, presisinya udah 0. Ini teksnya berarti oh, dim style. Bentar, pada dim stylenya escape dim style. Coba kita cek dim style dulu ya, biar angkanya enak, nggak terlalu mengganggu presisinya. Ini text fit lines. Ya udah, nggak apa-apa ya. Di sini berarti ada 4 angka di belakang koma. Kita lanjutkan ya buat definisiin dimensinya. Itu ada lingkaran ini. Oh, ini udah. Berarti yang kita perlu definisikan lagi itu lingkaran dalam ya. Lingkaran dalam sini. Kita bisa kalau misalnya mau di fade sampai dalam kayak gini, biar dia nembus sampai dalam gitu jelas kelihatan, kita bisa ke fit dim line force nya kita nyalain, jadi nembus. Ini juga bisa kita ke fit varies on. Oke, selesai. Untuk sketsa pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke sketsa kedua. Ini saya sebelumnya udah ngebuat latihan gambarnya juga, latihan pada, coba kita cek di sini units ya. Units yang digunakan ini presisinya sama 0,0. Tapi di sini gimana ya? Bentar, coba saya cek lagi units. Saya cek units, presisi udah pas. Degrees, desimal, angle, presisi, milimeter, oke. Oke, kita lanjut ke sketsa kedua. Lanjut ke sketsa kedua. Untuk sketsa kedua itu apa aja yang kita perlukan ya? Itu ada, sebentar kita lihat sketsa 1 udah. Kita ke sketsa 2 ya. Sketsa 2 menggambar ini. Kita ke sketsa 2. Kita bisa gunakan line L spasi. L spasi garis. Kemudian biar dia nggak miring gini ya, biar kita lurusnya presisi, kita bisa menggunakan F8. F8, terus panjangnya yang diminta adalah 120, masukin aja 120, escape. Baru kita L spasi lagi. Dari sini itu F8 ini dimatiin. Karena kita di sini udah mulai melakukan kemiringan. Di sini sepanjang 60. Lalu untuk sudutnya itu sebentar. Untuk sudutnya 60. Untuk sudutnya 60. Sebentar, jadi salah nih. Oke, sudutnya 60, ini 60. Dan juga ini itu berapa ya? Ini 139,4. Kita berarti bisa menggunakan cara segitiga itu kan 180 derajat secara full ya. Kita kurangkan dengan 60, dikurangin lagi dengan 139,4, min 19,4 derajat. Kita harus mencari min 19,4 derajat. Min 19,4 derajat itu, sebentar, ini panjangnya 30. Panjang ada 30. Sebentar. Ini 19,4. Panjangnya adalah 20.
Aduh, salah. Sebentar ya, sorry. Kita ke tab dulu. 19,4. Salah. Kita mulai dari awal ya. Jadi untuk ngebuat derajatnya, tab 60 derajat. Kemudian untuk panjangnya, ini kenapa gini ya? L spasi, dari sini kita matiin F8 ya. Kemudian di sini mulai untuk 60 derajat, enter. Kemudian di sini kita diminta tab dulu. Tab ini berapa? Ini 19,4. Oke. 19,4. Sebentar. Ini kita ubah dulu ini menjadi 20. Kemudian ke tab jadi 19,4. Enter. Oke, dan kita escape dulu. Kita mulai lagi dari garis bawah. Dari garis bawah itu dia 20. Panjangnya 20. Kita presisiin lagi menggunakan F8. 20. Oke. Kita keluar coba. Baru dari sini itu dia, oh kita menggambar garis panjang lagi, itu berarti line spasi dari sini sampai nggak usah terlalu jauh, sepanjang 15 aja. Baru dari sini kita bisa menggambar garis lagi L spasi dari sini, terus melakukan kemiringan tergantung sudut yang diminta. Berarti 60 tambah 90 itu 150 derajat. 150 derajat. Berarti panjangnya di sini adalah 50 tab 150 derajat. Oke. Dan 90 tambah 60 150 derajat. Kemudian kita di sini itu naik sepanjang 118 derajat. 118 derajat. Oke. 118 derajat. Berarti kita bisa sebentar. Kita bisa gunakan sisi miring ya, bentar. Tinggal nyambungin aja. Sebentar, udah benar belum ya? Bentar, ada yang salah nih. Oh, ini seharusnya panjangnya 30. Sorry ya. Oke, kita ulang ke bagian, kita bisa trim. Ketika melakukan kesalahan kita trim. Kita balik lagi ke L spasi, balik ke sini. Kemudian kita, ini panjangnya adalah 30. Tab 19,4 tadi ya. Oke, dan dari sini kita tinggal nyambungin aja. Udah, selesai. Tinggal sekarang kita dimensionin. Kita kasih tahu semua sudut-sudutnya. Di sini 60. Di sini 60. Kemudian di sini itu 140 dibulatin lah ya. 140. 139,4 jadi 140. Kemudian 118, ini 118. Sebentar, salah. 118. Kemudian 50 derajat. Dari sini sampai sini itu 50 mm. Oke. Dari sini sampai sini itu 60 derajat. Kemudian panjang dari sini sampai dasarnya 20 meter. Ini 120, ujung ke ujung itu 120. Lanjut ke bagian kiri itu sepanjang 60. Ini tadi 30 kan.
Oke. Ininya 25. Oke. Lalu apalagi, semuanya udah, sketsa 2 udah. Oke, baik. Untuk sketsa 2 sudah selesai. Kita sebenarnya tinggal escape. Kalau misalnya mau dirapiin sedikit, kita move aja. Kita move biar dia rapi. Ke sini. Dah. Oke. Udah selesai. Ini sekarang kita ke sketsa ketiga. Berarti kita ke sini. Untuk sketsa ketiga, kita bisa menggambarkan garis-garisnya terlebih dahulu ya. Garis yang membentuk silang terlebih dahulu 50 tambah X. Itu berarti, coba kita bikin line dulu. Kita gambar agak di bawah. Kemudian pakai F8 biar lurus. Apa yang diminta 50 tambah X, berarti saya adalah 55. Exit. Sebentar. 55 berarti kita bagi dua dulu, biar ada ini merupakan cara yang lebih enak bagi saya ya. Kita L spasi dari titik yang kita pengen tuju, itu F8. Dan berarti 55 itu 55 setengahnya adalah 27,5. 7,5. Lanjut lagi ke bawah 27,5. Oke. Salah. Harusnya tadi spasi. Kalau kita misalnya escape, kemudian kita bikin garis lagi tadi, kita mulai dari sini ke bawah sepanjang 27,5 mm. Kita sebentar, oh ini miring ini. Kita luruskan terlebih dahulu, F8. Ini 27,5 cm. Ke bawah lagi 27,5 cm. Escape. Kemudian line, kita pakai line lagi, L spasi. Dari tengah itu 27,5 cm. Escape. L lagi, spasi 27,5 cm. 27,5 cm. Yang dimana 27,5 cm ini 27,5 kali 2 itu bakal ngasilin 55, yaitu panjang yang diminta. Sekarang kita menggambarkan circle di tengah-tengahnya. Di sini yang diminta itu adalah 10 tambah 5, berarti diameternya 15. Diameternya 15. Oke. Kita gambar lagi di sini, satu-satu kita gambar. Diameternya 15. Oke. Di sini lagi satu-satu kita masukin ya. 15. Lagi. Kita masukin lagi 15. Udah. Sekarang kita gambarkan garis-garis line sini ke sini, lalu ke sini. Ikutin aja pokoknya garisnya ini yang melintang ujung ke ujung, terus menyilanginya ya. Kita lanjutkan kayak gitu juga atas bawahnya. Ke sini, melintang ke dalam, depan, dan juga dalam X. Oke. Dari sini kita bisa menggunakan trim untuk kita rapikan semua lingkaran di dalam ini dan juga kotak yang ada di dalam sini. Itu tidak diperlukan. Sebagaimana gambar pada sketsa 3 itu enggak menunjukkan adanya kotak di dalam.
Ini kita rapiin juga. Rapiin juga. Oke. Sekarang kalau dilihat dari gambar nih, garis yang titik-titik ini sampai keluar kan. Oleh karenanya kita bisa menambahkan garisnya ini agak keluar sedikit sepanjang 10 mm saya panjangin ya. Sama juga di kanannya sepanjang 10 mm. Oke. Udah selesai. Sekarang kita definisikan dimensinya. Ini ke sini sepanjang 55 mm. Kemudian dari dalamnya untuk diameter lingkarannya itu juga sebesar 15. Ini juga sebesar 55. Oke, baik. Untuk ketiga sketsa sekarang sudah jadi semua. Dan sekarang tugas kita adalah menggambar e-ticket. Kita ngemodeling e-ticket kita. Dan kita ngebuat e-ticket. Saya sendiri tadi sudah sempat latihan membuat e-ticket. Ini adalah contohnya, contoh e-ticket yang telah dibuat dan telah jadi dari saya sendiri buat latihan tadi. Dan kita bisa menggunakannya dan melakukan ulang, membuatnya ulang dengan perlahan ya. Sebentar. Berarti kita ke drawing 5, kita ke new drawing lah, new drawing lagi, kita bikin baru. Kita lihat panjang-panjang yang dibutuhkan itu berapa aja sih. Kita mulai dari untuk bagian kertas bawah. Kalau misalnya kita lihat dimensinya ya, kita lihat dimensi ini ke sini itu sesuai kertas ukuran A3 420 kali 297 420. Kita bikin dulu line di sini ya, sesuai sama yang telah diminta. Kita L line bawah pakai F8 biar lurus. Ini adalah sepanjang 297. Sebentar, ini kepanjangan. Bisa kita lihat kesalahan apa yang telah kita lakukan. Kita cek coba unit ya. Kita cek coba unitnya. Ini dia masih inches, bisa kita ubah ke milimeter, precisionnya bisa kita ubah ke 0 aja. Oke, sekarang kita masukkan garisnya. Lalu F8 biar lurus. 297 mm. Sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Masih juga sepanjang itu. Sebentar. Ini units decimal millimeter nasional. Oke. Bisa kita gambarkan lainnya. Ini udah satuan milimeter ya harusnya. Kita sepanjang 297. Sebentar masuk gini. F8 297. Duh. Bentar. Ini ada kesalahan. Coba kita dulu ya. Oke. Coba kita L spasi bikin lagi ke bawah sepanjang 297. Sudah sepanjang 297. Start ini jauh banget dari X. Coba kita ini terapikan. Biar nggak terlalu jauh dari titik koordinatnya. Oke.
Kita ambil line-nya, L spasi. Garis ke bawah, itu 297. Oke, udah. Sekarang itu kita gambar dasarnya sepanjang 420. Dasarnya sepanjang 420. L spasi lagi. Ini 420 sekarang. 420. Ke atas 297. Terus ke kanan, ke kiri maksudnya 420. Dia akan ngebuat kotak. Oke. Selesai. Sekarang kita menggunakan offset. Offset itu kita pilih dulu gambar ini ke sebentar, offset dari sini set sini sepanjang dari kiri 20, kemudian dari sini ke ini 10, sama ini 10 juga, atas bawah 10 juga. Oke, selesai. Escape. Sekarang kita gunakan trim untuk rapiin. Kita rapiin lagi, rapiin. Oke, udah dapat. Sekarang kita gambarkan legenda ya, legenda lah. Kita gambarkan legendanya dengan panjang yaitu 12, 5, jadi tingginya 27, 12 dan 15. Berarti di sini kita bisa gambarin L spasi. Sini ke atas 12, kemudian ke atas lagi sepanjang 15, baru ke kiri itu sepanjang sebentar, itu sepanjang 47, 64, 186 ya, 186. Dia 186. Sebentar, kalau kita misalnya kalkulasiin 47 tambah 64 tambah 42 tambah 33, 186. Oke, kita balik lagi ke sketsa kita. Lalu kita L spasi lagi. Kita cari titik yang telah kita gambar tadi, ada di mana? Ada di sini. Ini 186. Terus ke bawah lagi 27. Udah, sekarang udah ketutup. Dan sekarang L spasi lagi dari paling bawah itu ke sini 12. Udah 12. Di sini sampai seperti itu. Dah. Kita lanjut. Kita lanjut ke masing-masing kotaknya ya. Masing-masing kotaknya. Dari 33, 42, 64, dan 47. 33, 42. Oke. Pelan-pelan. 33. Lalu ke bawah. L spasi lagi. 42. Terus ke bawah. N. L spasi. 33, 42. 64, 47. 64, 47. Oke. L spasi. Kanan. 64. Ke bawah. L spasi. Oke, udah selesai nih. Ini harusnya udah benar ya. Kita lanjutkan ke garis selanjutnya. Di sini itu dia sampai bawah, ini sampai bawah. Yang ini itu dia sebentar, bisa kita dimensionin. Dimension buat cek ukurannya itu 27. Oke. Kita balik ke drawing 6. Kita balik ke sketsa kita. Kemudian kita ambil line lagi, L spasi. Line sampai sini, exit L lagi,
line sampai sini exit. Oke. Baru tadi ada line lagi kan, perlu di sini sepanjang 27. Baru dia ke bawah. Dah. Baru di sini bakal ada keterangan nih, ya kan? Bakal ada keterangan skala, satuan ukuran, sama tanggal. Yang masing-masing ukurannya 5. Bisa kita L spasi ke atas 5 ke sini. Terus ini 5 sampai sini. Udah. Oke, kita lanjut lagi. Itu bagian sama juga ini kanannya. Di kanannya juga digambar NIM sama diperiksa. Kita bisa tinggal gambarkan line-nya. Spasi sampai mentok. Spasi sampai mentok. Kelar. Lalu sekarang kita tinggal masukkan teksnya. Kita tinggal masukkan teksnya satu persatu. Skala, satuan ukuran. Kita bisa menggunakan fitur teks ini. Tarik kotak ini. Baru kita masukin nih. Ini skala. Kita agak jauh. Skalanya 1 banding 1. Oke, kita pencet. Ini ukuran terlalu kecil, kita buat menjadi 2,5. Oke, sekarang kita gerakkan, rapikan, biar pas di tengah. Dan juga ini oke. Kita lanjut ke teks selanjutnya. Ini kalau misalnya kita kopas, kemudian kita di CTRL juga, tinggal bisa ngelakuin hal yang sama, namun nanti kita ubah teksnya. Jadi tadi ini adalah skala, terus satuan ya, satuan ukur itu milimeter. Kemudian skala, satuan ukur tanggal. Untuk tanggal itu sekarang 27/04/2026. Oke. Dan sekarang kita rapiin dulu nih. Ini kan belum sejajar baris-barisnya. Maksudnya titik 2-nya ya. Titik 2-nya belum sejajar. Kita usahakan rapi dan sejajar. Satu-satu kita atur. Kalau misalnya belum sejajar, ini bisa kita ubah, pindah, biar dia bisa di move dan biar lebih rapi dan sejajar dia. Oke, selesai. Lalu tanggal juga, tanggal kita usahakan tidak terlalu jauh jaraknya. Oke. Kita move dikit aja. Oke. Untuk tanggal udah. Kita lanjut lagi ke teks selanjutnya. Itu ada teks apa di bawahnya. Kita bisa copy, paste lagi. Bedanya di sini itu adalah Departemen Teknik Mesin Undip. Departemen Teknik Mesin Undip. Departemen Teknik Mesin Undip. Untuk teks yang di bawahnya kita akan copy aja ya, biar tidak menyulitkan. Kayak gini.
lalu kita duplikat, taruh di bawah, kita ganti namanya menjadi FT Undip. Sudah. Ini tinggal kita geser ke tengah. Oke. Sedikit lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya adalah tugas 1 AutoCAD. Tugas 1 AutoCAD. Kita copy, kopas. Kita salin ke kanannya. Tugas 1 AutoCAD. Selesai. Kita rapiin, kita geser agar di tengah. Oke. Terus sebelah kanannya itu adalah 1/1 kalau nggak salah. 1/1 dan A3. Oke, bisa nih. Ini kita copy, save lagi. Di sini teksnya berubah menjadi 1/1. Kita pasin di tengah. Selesai. Ini udah pas di tengah. Kita copy, duplikat. Ini A3. Ini A3. Sebentar. A3. A3. Oke, teks di atasnya itu adalah digambar NIM dan diperiksa. Digambar NIM dan diperiksa. Digambar NIM, kita bisa lihat di sini itu digambar NIM dan diperiksa. Kita bisa copy, paste. Digambar M Davi Ariski. Kemudian kita rapikan lagi seperti biasa. Masih kurang rapi. Oke. Lalu kita copy, bisa pas lagi ke arah ini. Kita copy lagi di sini. Oke. Diperiksa ya. Digambar NIM diperiksa. Sekarang NIM 2501 12.0025. Oke, baik. Sebentar, sebelumnya kita coba lihat ke etiket lagi. Bentar. Lihat ke sini 21.0501. Ini sebentar. 25.05.01 25.05.01 25.12.0025. Dua lima kosong lima kosong satu 25.12.0025. Oke, baik. Bentar, salah NIM-nya 21.05.01 21.05.01 25.12.0025 21.05.01 25.12.0025. Oke, baik, ini sudah benar. Kita rapikan dengan yang di atas. Ini agar dia rapi, coba ini sampai ujung. Bisa enggak? Ini juga. Apakah bisa? Sampai ujung. Oke, baik.
lalu digambar oleh, apakah bisa juga sampai ujung. Kita rapiin juga ini jadi sampai sini. Sebentar. Oke, baik. Aslab komputer. Oke. Ini udah jadi aslab komputer. Selanjutnya di kanannya itu keterangan, kita copy aja. Terus di sini keterangan. Kita rapiin lagi, jangan terlalu menyentuh. Itu selesai. Sekarang kita udah dapat legendanya, tapi di sini akan menggunakan sudut pandang ya. Kita coba gambarkan lingkaran ya. Kita gambarkan lingkaran di tengah. Lingkaran ada di tengah. Ada lingkaran lagi di tengahnya juga. Coba kita lihat contohnya. Ini ada lingkaran tengahnya juga. Kemudian sini ada line sesuai tengahnya. Dari tengahnya itu kita ngegambar garis di sini. Sini sepanjang 12 cm ya. Kita L spasi lagi. Kita cari tengahnya. Terus dari sini kita bisa keluarkan. Dan sebentar. Ya, seperti ini. Oke, baik. Berarti itu sepanjang 4 dan 4. Ini jika dipendekkan. Lalu kita tambahkan line 4 ke atas. Escape. L spasi ke bawah 4. Lalu F8 kita matiin, kita sambungin ke sini. Oke, nice. Lalu sama juga. Ini kita sambungin. Tinggal kita sekarang gambarin menggunakan garis putus-putus. Yang kita gunakan adalah ACA ISO 10. Oke. Sebelumnya ini dihapus. Ini kita perpanjang dulu sementara. L spasi L spasi lagi dari tengah ke bawah, lalu L spasi dari ini ke atas pas. Kemudian untuk by layernya itu acat. Sebentar. Coba kita hapus dulu yang ini agar sesuai dengan yang diminta. Kita menggunakan acat. Line kita ambil dari tengah sampai keluar sedikit. Gitu. Sudah selesai. Untuk etiket sudah selesai. Dan sekarang tugas kita adalah memasukkan gambar yang telah kita gambar pada drawing 5 ini ke dalam etiket yang telah kita buat. Namun untuk etiket kita pindahkan dulu ke sini, layout kita. Kita pastiin dulu kertasnya adalah kertas A3 sesuai dengan yang semestinya. ISO A3 420x297. Unitnya jangan lupa diubah menjadi 1. Kemudian apalagi ini akan kita gunakan untuk DWG to PDF biar nanti bisa dimasukkan ke dalam PDF. Sudah selesai.
Dan sebentar. Untuk ini sebentar, coba saya delete dulu. Baru saya masukkan ke dalam. Sebentar, ini kita ambil, copy, paste. Paste pas dengan ini. Ini dia, sudah selesai, sudah sesuai dan pas. Hal terakhir yang perlu kita lakuin adalah memasukkan drawing sketsa 3 sketsa yang telah kita gambar tadi ke dalam etiket. Bisa kita masukkan seluruhnya dan selesai. Seluruhnya sudah kita masukkan dan hasil akhirnya bakal sama dengan etiket yang telah saya buat di sini. Maka dari itu, untuk tugas 1 sudah selesai dari tahap pertama hingga tahap akhir. Saya sangat senang dengan progres dan juga tahap belajar yang saya alami selama saya mempelajari ini. Dari sini saya banyak belajar dan juga mengenal dunia AutoCAD. Untuk tugas 1 sudah selesai dan juga untuk tugas 2 menyusul. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya izin perkenalan ulang, nama saya Muhammad Davi Rizky, bisa dipanggil Davi, dari gambar mesin kelas D dengan dosen pengampu Pak Tony Prahasto. Untuk tugas 1 sudah selesai. Alhamdulillah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.